Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama saya. Hari ini sore hari mau mancing ini. Spotnya dekat rumah. Ya, lokasinya bersama Pak Agus. Oke, coba ya. Ya, lokasi spotnya. Ayo dikondol Bu. Sambil nunggu umpan saya ditarik ikan, saya sedikit mau cerita ya. Tadi awal saya mulai kena sakit itu di bulan November 2025. Pas waktu itu saudara kan meninggal tuh. Subuh berangkat mau ke Surabaya, dari subuh berangkat sampai Surabaya itu duhur. Kenapa bisa gitu? Karena pas perjalanan tuh saya kan ditinggal di Candi ya. Terus nyampe Gedangan itu tiba-tiba kok keliengan gitu loh, keliengan. Akhirnya saya berhenti dulu di Alfamart. Dari keliengan kok tiba-tiba jantung kok berdebar dan tiba-tiba sesak gitu loh. Terus kayak orang kebingungan. Wah, sempat tuh mikir juga gini, apa sekarang? Ya Allah, apa gitu loh. Ya Allah, jadinya mikir macam-macam. Saya lanjutkan lagi perjalanan, tiap hari berhenti terus. Akhirnya sampai Surabaya di duhur ya. Duhur saya langsung ke puskesmas. Di puskesmas itu saya divonis vertigo. Jadi vertigo, terus akhirnya saya ke rumah kakak saya, istirahat di sana, sambil juga takziah juga ke saudara saya meninggal itu. Lalu saya minum obatnya. Besok saya coba untuk pulang, nggak bisa lagi, saya balik lagi ke Surabaya lagi. Saya istirahat di sana seminggu kok nggak ada perubahan. Saya balik lagi ke puskesmas lagi, divonis katanya ada sedikit gangguan saraf di mata mungkin ya. Akhirnya saya berobat, terus juga ngurus BPJS juga, terus akhirnya ke rumah sakit, salah satu rumah sakit. Waktunya saya ke mana? Ke rumah sakit periksa mata. Kata dokter matanya nggak ada kaitannya dengan apa yang saya keluhkan gitu loh. Akhirnya sama dokter mata saya dirujuk langsung ke dokter jantung. Nah, dokter jantung, oke lah saya terima aja, apa aja dari advice dari dokter saya terima aja. Terus akhirnya beberapa hari kemudian saya ada planning mau ke dokter jantung, tapi sebelum ke dokter jantung saya ke IGD dulu gitu loh. Karena beberapa hari sebelum saya ke poli jantung, saya ada tiba-tiba sesak, terus akhirnya dibawa lari ke mana, IGD ya. Di IGD dicek saturasi aman, terus sama rekam jantung itu semuanya bagus, jantungnya juga bagus gitu loh. Akhirnya pulang gitu loh. Jadi nggak ada masalah jantung, nggak ada masalah paru-paru katanya. Akhirnya beberapa hari kemudian baru ke poli jantung. Di poli jantung di USG katanya jantung bengkak. Ya udah saya terima aja gitu loh. Akhirnya terus berapa lama saya minum obat jantung, kok nggak ada perubahan, nggak ada apa yang saya rasakan tetap ada ya, itu tetap keliengan, tetap sesak, tetap juga jantung berdebar dan jalan makin ngos-ngosan gitu loh. Saya berapa lama, 1 bulan saya cek lagi ke poli jantung, saya cerita kondisi saya kayak gini, tapi dokter jantung tetap bilang bahwa itu jantung gitu katanya. Akhirnya sampai 2 bulan tetap nggak ada perubahan gitu loh. Saya yang rasakan cuma adanya di daerah perut dan lambung gitu loh. Sering kembung, sering begah, bahkan tembus ke belakang gitu, belikat gitu loh. Akhirnya
karena di kondisi itu saya minta dok tolong dicek mana, saya dirujuk ke poli dalam, tapi katanya dokter jantung sih oh enggak, itu jantung. Artinya setelah 3 bulan saya pindah rumah sakit gitu loh. Setelah dari pindah rumah sakit, vonisnya dari dokter penyakit dalam sepertinya saya kena GERD gitu loh. Nah sama pikirannya sama saya, kayaknya ini GERD, karena teman saya kan juga pernah ada yang sakit GERD itu, gejalanya mirip dengan apa yang saya rasakan itu loh. Akhirnya saya coba di USG, muncul lagi tuh namanya lagi tuh empedu katanya gitu. Waduh, tambah lagi nih penyakitnya ini, wah ngeri-ngeri juga ini. Akhirnya saya mau dirujuk ke poli bedah, mungkin atau konsultasi apakah perlu dioperasi apa tidak gitu ya. Akhirnya sebelum saya ke poli bedah, ternyata saya mengalami reflux dan sesak. Saya ke rumah sakit, di harus opname 3 hari di sana. Ya lucunya guys, selama saya di sana vonisnya itu berubah-ubah tuh selama 3 hari di sana itu. Katanya jantung, katanya paru-paru, katanya jantung, katanya paru-paru. Akhirnya terakhir saya dibilang jantungnya rusak gitu. Aduh, itu shock banget itu ya. Akhirnya saya berapa hari kesuruh ke poli jantung setelah keluar dari rumah sakit. Nah setelah 4 hari dari keluar dari rumah sakit, saya kembali lagi ke rumah sakit di beda dokter lagi, tapi di rumah sakit yang sama. Nah, katanya jantungnya hasil pemeriksaan itu jantungnya baik-baik saja, nggak ada masalah. Wah makin bingung itu kan ya kan, ini kenapa, itu sakit apa gitu loh. Ya udah akhirnya saya kebetulan ditelepon salah satu kiai dari Kudus untuk stop dulu aja deh, jangan berobat ke dokter dulu gitu loh, karena terlalu banyak obat yang dikonsumsi, takutnya nanti ginjalnya nggak kuat, nanti terlalu banyak obatnya. Saya berobat alternatif gitu loh. Nah perlu diketahui waktu saya di Surabaya itu yang berobat ke dokter tuh maaf sekali ya, saya gak bisa ngapa-ngapain. Saya malah anxiety-nya malah muncul, ada tremor, ada macam-macam, jalan kaki berapa meter aja udah ngos-ngosan dan mau jatuh gitu loh. Jadi waktu di alternatif itu alhamdulillah ada sedikit perubahan, ada memang sih apa itu bisa jalan berapa meter sudah bisa enak, bertahap lah memangnya juga. Alternatif itu sudah berapa lama ya, 1-2 bulan. Terus saya ketemu lagi sama orang yang dulunya juga menderita sakit GERD juga, sekitar 17 tahun. Nah saya diajarin tuh pakai gerak-gerakan urai gas bagaimana, terus namanya Pak Dadas tuh yang ada di Jakarta, gimana caranya ngatasi katup lambung yang ini. Nah perlu kita berarti gini, GERD itu sebetulnya lebih banyak gak ke lambung, tapi katup lambungnya itu yang lagi problem, yang lemah gitu loh. Jadi kasih obat pun sebetulnya kurang begitu ini efektif gitu. Jadi harus kasih gerak, menguatkan otot lambungnya itu tadi yang diajari. Ya alhamdulillah akhirnya bertahap saya makin bisa enak, bisa naik motor, bisa jalan lebih jauh. Nah ya itu sampai sekarang ini hari saya sekarang sudah mulai mancing nih ya kan. Oh, tuh di dekat rumah ini mancingnya ini kan, bisa senyum-senyum. Dulu nggak bisa kayak gini kan, senyum-senyum ya itu awal-awal saya mulai kena ya. See you next video, mungkin saya akan lebih bahas lebih dalam lagi tentang GERD dan anxiety bagaimana sih pengobatannya. Terima kasih banyak ya udah lihat video ini, dukung selalu ya.